dosa bersolawat dan kita mendengarkan taujihat dan irsyadat dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Hadratul Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, yang mulia Syekhul Ma'had Kiai Yazid Kalimullah, pengasuh pondok pesantren Nurul Qurnain, yang saya hormati, datang bersama saya dari Jakarta, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Amin Said Husni, ada juga Sekretaris Lembaga Pengembangan Pertanian PBNU Dr. Chandra Aprianto, dan rombongan beberapa orang dari Ansor. Yang saya hormati Kiai Khodri Arif, Ketua Rabita Ma'ahid Islamiyah PBNU. Yang saya hormati Kiai Misbah dari Lazisno. Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya banggakan para asatidz dan mahasiswa Ma'had Ali Pondok Pesantren Nurul Qurnain. Kalau Ketua Umum PBNU diundang resmi nggak bisa datang, itu sebetulnya karena tabiah dari pekerjaan Ketua Umum yang memang tidak bisa diperkirakan. Jadi, Yai, kalau undangan itu jarak jadwalnya masih jauh, malah tidak bisa diperkirakan bisa datang atau tidak. Karena segala sesuatu bisa terjadi kapan saja, dan Ketua Umum PBNU harus melakukan entah apa pada peristiwa yang terjadi mendadak itu. Kalau undangan selisih sehari, misalnya Ketua Umum diundang besok pagi ke Nurul Qurnain, nah itu baru karuan, bisa apa tidak. Gitu. Nah seperti sekarang ini, saya diberitahu oleh Pak Kiai Misbah ini, diberi usul untuk datang ke Nurul Qurnain ini 2 hari yang lalu kalau tidak salah. 2 atau 3 hari yang lalu. Karena saya kebetulan ada kegiatan di Bondowoso, maka ya sudah, kita langsung datang ke sini walaupun sebetulnya tidak diundang oleh Kiai Yazid ini sebetulnya. Kami datang sendiri. Alhamdulillah. Para kiai, para asatidz, para santri yang saya hormati, Nahdlatul Ulama sekarang sudah 100 tahun usianya. Menurut kalender Masehi. Sebetulnya pada muktamar ke-32 di Makassar sudah dibuat keputusan bahwa harlah Nahdlatul Ulama dihitung berdasarkan kalender Hijriah. Jadi mulai 1344, 16 Rajab 1344,
Maka pada tanggal 16 Rajab 1444 yang lalu, bertepatan dengan awal Februari 2023 yang lalu, kita juga menyelenggarakan peringatan harlah 1 abad Nahdlatul Ulama yang terlaksana begitu besar. Ada yang mengatakan sampai 4 juta orang hadir, sehingga kacau balau. Karena terlalu banyak yang hadir dari yang diperkirakan. Diperkirakan hanya 1 juta yang hadir, ternyata ada mungkin lebih dari 4 juta. Seorang peneliti NU yang sangat lama, asal Belanda, namanya Profesor Martin van Brunesen, pada waktu itu lalu memberi selamat kepada saya. Selamat, sudah sukses ini peringatannya. Ukurannya apa Pak? Karena kacau sekali. Katanya. Acara NU itu semakin kacau berarti semakin sukses katanya. Tapi memang menjadi peristiwa yang luar biasa pada waktu itu, peringatan 1 abad menurut kalender Hijriah. Nah sebetulnya dari waktu ke waktu kita laksanakan peringatan harlah itu juga terus mengikuti kalender Hijriah. Sebelumnya peringatan 99 tahun, peringatan ke 101 tahun, 102 dan 103 kita laksanakan mengikuti kalender Hijriah. Nah, tapi karena ini 100 tahun, memang kalender Masehi, tapi 100 tahun. Jadi sayang kalau kita tidak beri judul peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi. Jadi sebetulnya usia Jam'iyah ini sudah lebih dari 1 abad. Selama 1 abad ini pergolakan, dinamika, jatuh bangun organisasi, capaian-capaian luar biasa dan juga pengorbanan-pengorbanan yang luar biasa sudah dialami oleh Jam'iyah ini. Demikian juga perubahan-perubahan yang luar biasa. Jam'iyah ini pada mulanya adalah Jam'iyah yang didirikan oleh para ulama sebagai Jam'iyahnya ulama. Jadi yang menjadi anggota itu syaratnya harus alim, harus ulama. Orang goblok nggak boleh jadi anggota NU. Kurang alim dikit aja nggak boleh. Saya mendapatkan riwayat dari Allahyarham Kiai Hashim Muzadi, kakak sulung dari Kiai Muhyiddin Muzadi, bahwa pada waktu Kiai Muhyiddin Muzadi kakak sulung dari Kiai Hashim Muzadi. Kebalik. Kiai Muhyiddin Muzadi itu pada waktu mondok di Tebuireng, dan beliau berkhidmah kepada Kiai Abdul Karim Hashim, dan sebagai santri senior pada waktu itu, beliau yang mengurus semua urusan yang menjadi tugas dari Kiai Karim Hashim sebagai salah seorang pimpinan NU. Beliau tangan kanan dari Kiai Karim. Tapi Kiai Muhyiddin Muzadi pada waktu itu belum dianggap memenuhi syarat sebagai anggota NU. Padahal sebagai santri senior di Tebuireng, saya kira kealimannya udah jaminan. Dibanding ketua umum PBNU hari ini, itu tentu seperti langit dipandang dari sumur minyak.
kealiman dari Kiai Mukhid Muzati pada waktu itu. Toh dianggap belum pantas menjadi anggota. Beliau mendaftar belum diterima karena dianggap belum alim. Jadi pada waktu itu Nahdlatul Ulama ini isinya betul-betul ulama dengan kredibilitas dan jaminan ilmu yang luar biasa. Baik ulama yang kemudian berkhidmah di Suriah maupun Tanfidiyah semuanya ulama. Yang namanya Haji Hasan Gipo, Ketua Umum PBNU yang pertama. Orang lebih banyak menyebut beliau haji tanpa gelar kiai. Baru belakangan orang menyebut Kiai Haji Hasan Gipo. Tapi beliau sendiri, Kiai Hasan Gipo itu juga seorang alim. Bagian dari kumpulannya para ulama. Karena kalau tidak alim, tidak bisa. Apalagi jadi ketua umum, walaupun Tanfidiyah. Ini yang terjadi selama berpuluh-puluh tahun di awal keberadaan Jam'iyah ini. Sampai kemudian pada tahun 1952, Rais Am pada waktu itu, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, memutuskan NU menjadi partai politik. Saya kira relevan saya bercerita ini karena saya mendengar katanya takhusus di Ma'had Ali Nurul Qarnain ini adalah fikih siasah. Katanya. Luar biasa ini. Ya. Padahal untuk datang ke sini ini tidak tersesat aja udah untung tadi saya ini. Walaupun pakai patwal. Tapi di sini ada Ma'had Ali dengan takhusus fikih siasah. Luar biasa. Tahun 52, Ki Abdul Wahab Hasbullah memutuskan bahwa NU harus menjadi partai politik dan bertarung di pemilu 1955. Nah begitu NU menjadi partai politik, nah ini isinya lalu masuk semua politisi yang merasa idealismenya sama dengan Nahdlatul Ulama. Tetapi kemudian syarat alim terpaksa harus ditinggalkan. Pokoknya dia punya idealisme yang sama dengan NU, dia punya kemampuan di dalam berpolitik, dia bisa menjadi anggota NU, menjadi masuk ke dalam kepemimpinan NU. Maka kita lalu melihat Ki Abdul Wahab Hasbullah pada waktu itu merekrut misalnya orang bernama Mr. Sunaryo. Mr. Sunaryo itu kalau disuruh baca Sapinah mungkin nggak bisa dia. Sapinah aja nggak bisa. Apalagi takrib, apalagi mu'in. Tapi beliau menjadi salah seorang anggota konstituante dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Mr. Sunaryo ini adalah seorang ahli hukum yang menyatakan punya idealisme tentang bangsa dan negara yang sama dengan Nahdlatul Ulama. Kiai Abdul Wahab Hasbullah juga merekrut orang bernama Usmar Ismail. Dia ini seniman pembuat film. Usmar Ismail ini. Ya, sama lah. Kalau disuruh ngaji, baca kitab, tidak mungkin bisa. Ya, tapi dia juga direkrut masuk dalam kepemimpinan NU. Ada Asrul Sani, sastrawan. Ada orang bernama Jamaluddin Malik. Itu bapaknya Kamelia Malik. Ini juga seniman dan produser dan banyak lagi.
orang-orang direkrut ke dalam kepemimpinan NU yang sudah tidak harus ulama lagi. Apalagi orang awamnya, nggak ada yang dites. Paham soal NU enggak, paham sifat 20 enggak. Sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak ada. Asalkan mau nyoblos gambar jagat, ya NU gitu saja. Maka konstituensi NU, orang-orang yang merasa NU itu tiba-tiba berkembang begitu luas sehingga NU menjadi nasional. Dulunya NU itu cuma banyak di Jawa Timur saja. Dan sebagian kecil Jawa Tengah, Jawa Barat. NU itu. Sudah bikin kegiatan di mana-mana, di Medan, di Makassar, di Banjarmasin, di mana-mana muktamar, pindah-pindah. Tetap saja sulit berkembang menjadi besar. Nahdlatul Ulama itu pada mulanya. Kenapa? Lah jadi anggota aja sulit. Harus alim, kalau nggak alim nggak diterima. Makanya sulit berkembang. Tapi begitu menjadi partai politik, tiba-tiba NU mendapatkan 18% perolehan suara. Pemenang ketiga dalam pemilihan umum 1955 sesudah PNI dan Masyumi. Sudah Masyumi dan PNI. Lalu NU, baru lalu PKI. NU waktu itu dapat suara sekitar 7,1 juta dan PKI 6,1 juta. Selisihnya cuma 1 juta. Suara NU dengan PKI itu. Ya. Tapi kemudian tahun 1984 di situ Bondo, mungkin Kiai Yazid waktu itu termasuk panitia muktamar ke-27 di situ Bondo tahun 1984, Nahdlatul Ulama menyatakan kembali ke khithah dan meninggalkan politik. Ini luar biasa. Ini bukan soal sederhana ini. 55 sampai 84, 29 tahun NU beroperasi sebagai partai politik. Pasti kader-kadernya isinya politisi semua. Walaupun ya kiai juga, tapi kiai politisi. 29 tahun berapa generasi aktivis. Tiba-tiba disuruh berhenti. Sudah tidak berpolitik lagi kita. Ini pekerjaan luar biasa. Nah, para kiai, para asatidz, para santri yang saya hormati, ya ini Masya Allah pergolakan yang dialami oleh Nahdlatul Ulama. Tapi saya ingin membawa pembicaraan kita ke masalah yang lebih fundamental, yang lebih mendasar dan lebih sentral di dalam urusan Nahdlatul Ulama ini. Apapun yang terjadi, Jam'iyah ini didirikan dan diberi nama Nahdlatul Ulama karena merupakan jam'iyah yang disediakan untuk kumpulnya para ulama. Politisi, pengusaha, praktisi segala macam boleh ikut berpartisipasi di dalamnya, tapi ini adalah jam'iyahnya ulama. Ini jam'iyahnya ulama. Maka tidak boleh Nahdlatul Ulama ini berubah menjadi jam'iyahnya bukan ulama. Harus selama-lamanya menjadi jam'iyahnya ulama. Dan keberadaannya, kehadirannya, fungsinya harus pertama-tama membawakan keberadaan dari ulama. Kalau orang berpikir
tentang Nahdlatul Ulama ini harus berbuat apa, orang harus memulainya dengan pertanyaan, ulama harus berbuat apa? Orang hanya bisa tahu apa tugas Nahdlatul Ulama kalau orang tahu apa tugas ulama. Orang hanya bisa tahu kalau pada suatu peristiwa Nahdlatul Ulama harus bersikap bagaimana, kalau orang tahu ulama harus bersikap bagaimana. Ini yang paling mendasar. Nah sekarang persoalannya para kiai, para asatidz, para santri, ya. Ulama itu siapa? Ulama ini siapa ulama? Kalau dulu kita mengenal dan yakin betul bahwa ulama-ulama itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Sansuri, Kiai Surabaya Abdullah, Kiai Ridwan Abdullah, dan lain sebagainya. Generasi berikutnya ada Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Mahrus Ali, ada Kiai Ali Maksum, dan sebagainya. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah Pasuruan, dan seterusnya. Hari ini ulamanya siapa? Hari ini. Ulamanya Kiai Yazid Kalimullah. Seberapa tinggi tingkat Kiai Yazid Kalimullah ini dibanding dengan Kiai As'ad Samsul Arifin? Seberapa tinggi Kiai As'ad Samsul Arifin dibanding dengan Kiai Hasyim Asy'ari? Ini pertanyaan mendasar sekali yang eksistensial untuk kita semua. Untuk keulamaan dan jelas untuk Nahdlatul Ulama. Jadi siapa ulama itu? Dulu dan sampai sekarang kita memuliakan makom dari para ulama. Makom dari Syekhona Khalil bin Abdul Latif, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, dan lain sebagainya. Apakah mereka yang mendapatkan label ulama pada hari ini berhak untuk mendapatkan makom kehormatan sebagaimana para ulama terdahulu itu? Ini pertanyaan eksistensial sekali. Padahal label ulama itu dari waktu ke waktu, lakop ulama itu dari waktu ke waktu disematkan kepada orang-orang tertentu yang oleh awam memang dianggap sebagai orang alim. Pada waktu Nahdlatul Ulama didirikan, perlu diketahui bahwa tidak semua kiai setuju. Bahkan ada cukup banyak kiai-kiai seangkatan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang juga sama alimnya, sama keramatnya, menentang didirikannya Nahdlatul Ulama. Dan salah satu yang muncul alasannya itu adalah bahwa mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu bentuk dari ujub, dari kesombongan. Kenapa? Karena sudah berani-berani mengaku dirinya sebagai ulama. Padahal pada waktu itu, ulama pada zaman itu seberapa tinggi kehormatannya dan nilainya dibanding misalnya Syekh Nawawi Banten.
apalagi dibanding dengan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini yang menjadi pertanyaan dari zaman ke zaman. Maka tadi saya minta untuk dibagikan salah satu khutbah Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari yang luar biasa. Ini saya dapat dari pilihan salah seorang cucunya Gus Aizuddin Abdurrahman. Ini khutbah tahniah Idul Fitri di Tebuireng yang disampaikan pada tahun 1355 Hijriah. Sekarang sudah 1445 Hijriah. Jadi di khutbah 90 tahun yang lalu. Tapi ketika saya baca apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh di dalam khutbah itu adalah kenyataan yang kita lihat hari ini. Saya tidak tahu 90 tahun yang lalu kenyataannya seperti apa. Tapi yang beliau katakan beliau sampaikan di dalam khutbah itu adalah kenyataan hari ini. Seruan-seruan yang relevan, yang cocok untuk hari ini. Saya sampai, ini gimana ceritanya Hadratus Syekh? Pidato 90 tahun yang lalu kok pidatonya menghitopi orang-orang hari ini bagaimana? Ini Hadratus Syekh. Kemarin sebetulnya ada pikiran saya ingin membacakan di depan kiai-kiai, tapi saya urungkan karena saya khawatir suul adab saya. Karena khutbah ini dimaksudkan untuk disampaikan kepada para ulama pada umumnya dan khususnya kepada para anggota Suriah Nahdlatul Ulama. Itu isinya. Saya kan cuma tanfidiyah, jadi kalau saya yang baca suul adab. Maka aja kita bagikan. Tapi isinya Masya Allah. Di dalam khutbah itu beliau pertama menyebut tentang kenyataan bahwa orang-orang awam sudah kurang menghormati agama. Orang-orang awam sudah kurang menghormati agama. Dan tidak perlu penelitian terlalu dalam. Cukup menengok apa yang terjadi di jalan-jalan, yang terjadi di pasar-pasar, kita akan segera bisa mendapatkan kesimpulan bahwa orang tidak lagi terlalu menghormati agama. Yang pertama-tama harus ditanya dan diminta pertanggungjawaban mengenai keadaan ini, pertama-tama tidak lain adalah ulama. Karena ulama itu dikatakan sebagai warasatul anbiya dan seterusnya. Dan Hadratus Syekh mengatakan bahwa keadaan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila para ulama bersatu. Itu berarti beliau menegaskan bahwa tujuan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah juga sebagai wahana supaya para ulama bersatu untuk menghadapi tantangan merosotnya rasa hormat kepada agama. Dan beliau membuat seruan yang luar biasa. Beliau katakan setelah menyampaikan firman di dalam Quran, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa ulama itu adalah umana Allah. Setelah jelas bahwa tugas-tugas ulama itu adalah sebagaimana tugas-tugas dari para nabi, maka beliau katakan bahwa ulama itu adalah umana Allah, orang-orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala.
Ahlan, selamat datang Pak Nurul Gufron. Ya. Jadi setelah dijelaskan tugas ulama itu kan warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Yang diwarisi apanya? Tugasnya. Yang diwarisi adalah tugasnya. Dan sepanjang sejarah pergolakan-pergolakan terjadi sedemikian rupa ya, yang mungkin dirasakan sebagai bencana, dirasakan sebagai musibah, kesulitan-kesulitan besar. Termasuk kemarin-kemarin itu ada kesulitan-kesulitan besar sehingga santri-santri Nurul Qarnain diajak beristighosah setiap hari untuk mendoakan Nahdlatul Ulama. Ya, pertama-tama Hadratus saya mengatakan bahwa semua yang terjadi itu adalah tajarub dan ikhtibarat. Supaya Allah memperlihatkan di antara orang-orang yang ngaku beriman ini, ya, itu ayyuhum shadiqun fi iddia'il iman wa ayyuhum kadzib. Itu yang perlu sampaikan. Dan semua dibiarkan terjadi oleh Allah, memang diciptakan keadaan itu sehingga apa? Liyahlika man halaka an bayyinatin wa liyahya man hayya an bayyinatin. Itu perlu sampaikan. Ini khitab luar biasa. Khitab yang tajam sekali. Jadi hikmatul hakim al-alim itu bahwa iman itu memang berat. Dan syahwat, dosa, maksiat itu ringan. Maka kalau orang mengaku beriman, harus dia buktikan. Beriman beneran atau tidak. Nah walaupun Hadratus saya mengatakan umum, bid'a'il iman, bagaimana dengan orang yang idda'a annahu minal ulama? Kalau orang yang mengaku beriman saja mendapatkan beban untuk pembuktian seperti itu, bagaimana dengan orang yang mengaku alim? Kaifa yazhar ayyuhum shadiqun bid'a'il alim bid'a'il ilmi wa ayyuhum kadzib. Kita semua melihat hari ini di mana-mana, di berbagai platform, termasuk di media sosial, dan kerumunan pengajian-pengajian umum di lapangan-lapangan yang puluhan ribu orangnya. Semua yang tampil di panggung, semuanya mendapatkan label ulama. Tapi siapa sebetulnya yang sungguh-sungguh ulama? Padahal dikatakan bahwa ulama itu adalah umana Allah fil ard. Itu yang ulama beneran. Orang yang alim beneran. Orang yang alim beneran itu umana Allah fil ard. Orang yang alim beneran ini, orang-orang seperti Kiai Yazid ini. Ini ulama Allah fil ard. Maka dikatakan oleh Hadratus Syekh, jangan sampai orang yang ditempeli label ulama, yang mendapatkan lakop ulama itu, jangan sampai melenceng dari tugas keulamaannya. Beliau katakan, idza khanu, masyaallah. Idza khanu ulama umana Allah ini, ulama yang umana Allah ini, idza khanu faman yathiqu bihin nas.
Kalau sampai orang yang alim beneran, yang ulama beneran itu sampai berkhianat dari mandat Allah Subhanahu wa taala, lalu orang disuruh percaya sama siapa? Nah, belum lagi ketika kemudian ada orang-orang yang dilabeli ulama, padahal belum tentu ulama. Ini tambah ruwet lagi. Tambah ruwet lagi. Lebih ruwet lagi, ada orang yang sebetulnya alim, tapi kemudian supaya demi syiar katanya, supaya semua orang suka mengikuti ya, cara yang dilakukan oleh orang yang bukan ulama misalnya. Ini tambah kacau balau. Kerumitan hari ini. Tapi satu hal saya kira yang penting. Kalau kita berpikir tentang ulama dari generasi ke generasi, maka kita harus berpikir tentang dari mana ulama itu dilahirkan. Dulu para ulama seperti Hadratus Syekh Ki Muhammad Hasyim Asy'ari, Ki Abdul Wahab Hasbullah, dan lain-lain, beliau-beliau dilahirkan di mana? Beliau-beliau menjadi ulama itu di mana? Tentu saja tidak lain mereka lahir di pesantren-pesantren. Pesantren-pesantrenlah yang melahirkan ulama. Nah, sekarang rupanya pertanyaannya juga kurang lebih sama. Hari ini kita punya lebih dari 30.000 pesantren yang di dalam pengakuan mereka berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Lebih dari 30.000 pesantren. 50 tahun yang lalu saya kira tidak begitu banyak, tidak sebanyak itu. Mungkin hanya beberapa ratus. Dan hanya pesantren-pesantren besar yang memang merupakan jaminan berapa. 30.000 pesantren, luar biasa. Ada berapa dari 30.000 itu yang bisa kita harapkan sungguh-sungguh mendidik ulama? Ini adalah kompleksitas keadaan, kenyataan yang kita hadapi hari ini. Nah, para kiai, para asatidz dan para santri, ya, sekarang ini pesantren karena ada dinamika perubahan-perubahan di dalam dunia pendidikan pada umumnya, dan karena ada perubahan-perubahan budaya di tengah-tengah masyarakat, maka watak dari pesantren itu sendiri juga mengalami perubahan-perubahan. Dulu yang namanya pesantren itu isinya adalah kiai yang sungguh-sungguh dianggap unggul, yang kemudian diikuti oleh para santri. Dan santri-santri itu mendapat pengajaran dan pendidikan pribadi dari kiainya. Pendidikan pribadi. Sampai menjadi orang-orang yang punya keunggulan yang kurang lebih sebanding dengan gurunya. Bahkan kadang-kadang melebihi. Kadang-kadang. Tapi seiring jalannya waktu, lembaga pesantren berubah menjadi lembaga pendidikan yang semakin berstruktur. Yang pertama kali memulai ada madrasah dengan kelas-kelas itu, bahkan diantaranya adalah Kiai Wahid Hasyim sendiri yang membuat madrasah-madrasah dengan membagi kelas-kelas di Tebuireng.
Dan sekarang berkembang sedemikian rupa sampai Pondok Pesantren Nurul Qornain memiliki Ma'had Ali seperti sekarang. Ya. Ini tepuk tangan, tapi saya kira mungkin nggak terlalu paham kenapa tepuk tangan ini. Yang ditepuk tangani apanya? Para santri yang saya hormati, orang seperti siapa namanya Kiai Ihsan Jampes, Kiai Ihsan bin Dahlan Jampes. Pernah dengar nggak namanya? Kiai Ihsan bin Dahlan Jampes, pernah dengar? Hah? Ada yang geleng kepala itu di situ. Kiai Ihsan Jampes ini yang menulis kitab namanya Sirajut Talibin fi Syarhi Minhajil Abidin. Mencarahi kitab karya Imam Ghazali Minhajul Abidin. Dan juga beliau menulis satu kitab lagi, Manahijul Imdad fi Syarhi Irsyadil Ibad. Karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ini ditulis oleh Kiai Ihsan Jampes. Kiai Ihsan Jampes Kediri sana. Ya, beliau ini adalah adik atau kakaknya Kiai Marzuki Dahlan dari Pondok Pesantren Lirboyo. Kiai Ihsan menulis syarah itu dalam bahasa Arab dengan bahasa Arab yang bagus sekali. Dan sekarang kitabnya Sirajut Talibin itu menjadi salah satu kitab rujukan di berbagai perguruan tinggi besar, bahkan di Timur Tengah, bahkan di Eropa. Sirajut Talibin itu. Apakah Kiai Ihsan Jampes dulu pernah masuk Ma'had Ali? Tidak. Kiai Ihsan Jampes itu ya cuma ngaji saja pada kiainya gitu. Sampai ilmunya kiainya habis. Bahkan beliau tidak peduli, tidak punya waktu untuk misalnya melatih bicara bahasa Arab, bermuhadasah, enggak. Saya mendapat cerita dari Kiai Maimun Zubair Sarang, sowan kepada Kiai Ihsan karena tahu Kiai Ihsan yang menulis Sirajut Talibin. Kiai Maimun kemudian mencoba bicara dengan bahasa Arab, matur dalam bahasa Arab. Tak apa yang disampaikan, tapi Kiai Ihsan menjawab, basa Jawa mawon kula mboten kulino katanya. Bahasa Jawa aja, nggak usah bahasa Arab, saya tidak terbiasa kata beliau. Ini penulis Sirajut Talibin. Jadi sekarang di kemudian hari kita melihat pesantren ini semakin berstruktur. Bahkan semakin formal. Sehingga Ma'had Alinya juga pakai gelar. Pakai gelar enggak Kiai ini? Ma'had Alinya. Ada marhalah ula yang gelarnya S1. Ya. Marhalah tsaniyah itu S2 dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena ini semua hendak menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan global. Itu terjadi bukan hanya di pesantren-pesantren kita juga, tapi juga di lembaga-lembaga pendidikan lain di seluruh dunia, termasuk misalnya Al-Azhar. Belakangan juga membangun struktur seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah struktur pendidikan yang seperti ini cukup bisa diharapkan untuk menghasilkan ulama-ulama yang bisa berfungsi sebagai umana Allah fil ard? Kualitas apa yang diperlukan?
untuk bisa menghasilkan ulama yang mampu berfungsi sebagai umana Allah fil ardh. Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar. Orang seperti Kiai Ihsan Jampes, beliau punya ilmu yang luar biasa, tapi jelas beliau punya kualitas selain ilmu itu, beliau punya kualitas tertentu yang membuat makom beliau begitu agung di tengah-tengah masyarakat. Sama halnya dengan Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebelumnya. Jelas beliau seorang allamah. Tapi jelas selain ilmu ada kualitas lebih yang beliau miliki. Orang seperti Kiai Sahal Mahfuz jelas punya kecerdasan yang membuat beliau mampu menyerap dan mengolah ilmu begitu tinggi. Saya pernah membaca salah satu karya beliau judulnya Faidul Hijah. Faidul Hijah ini syarah dari satu nadoman yang digubah berdasarkan Sulam Safinah yang ditulis oleh seorang kiai dari Cirebon. Kitab itu tidak tebal, tapi isinya luar biasa. Karena di dalam kitab itu beliau bedah semua segi ilmu di dalam nadom Sulam Safinah itu. Mulai dari akwal ulama terkait Jawahirul Fiqhnya, sampai dengan qawaid yang dijadikan dasar hujjah, nalar usulnya, sampai kepada syairnya. Beliau bedah semuanya. Dan ketika saya buka, ini kitab kapan ditulis? Ternyata kitab itu ditulis pada sekitar tahun 1380-an. Yang kalau dihitung dari tahun kelahiran beliau, kelahiran Kiai Sahal Mahfuz, umur beliau ketika menulis kitab itu baru umur 25 tahun. Ini sampai umur berapa ini? Sudah nulis kitab berapa biji? Kiai Sahal Mahfuz umur 25 tahun menulis Faidul Hijah. Tapi jelas bukan hanya kealiman, bukan hanya kualitas penguasaan ilmu saja, ada sesuatu yang lain. Keyakinan saya, sesuatu yang lain itu yang harus ada di dalam keulamaan itu adalah kualitas ruhani. Adalah kuwah ruhaniyah. Tanpa kuwah ruhaniyah, walaupun sampean belajar di pondok pesantren Nurul Qornan ini lulus, sampean sama saja dengan belajar sarjana-sarjana yang lulus dari UIN atau UGM atau UI. Mereka boleh punya macam-macam ilmu, mereka serap, mereka olah. Tapi apakah di dalam sistem pendidikan mereka ada cara untuk membangun kuwah ruhaniyah? Maka para kiai, para asatidz, para santri yang saya hormati, taruhan Nahdlatul Ulama di abad kedua ini adalah sejauh mana para ulama-ulama kita memiliki kuwah ruhaniyah yang dibutuhkan oleh jam'iyah, dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh kemanusiaan seluruhnya. Ini taruhannya. Kalau soal pinter-pinteran, banyakan ilmu, banyak orang berilmu di luar sana. Tapi jelas bukan ilmu yang menjadi penjamin, bukan hanya ilmu yang bisa menjadi penjamin irsyad bagi umat.
untuk bisa berdiri tegak sebagai umat Allah, maka ilmunya para ulama itu harus dibarengi dengan kekuatan rohani yang sungguh-sungguh tangguh sehingga mampu menghadapi tantangan apapun dan mampu menjadi pengayom dari umat yang sekian banyak yang berbagai macam modelnya ini. Oleh karena itu saya sungguh berharap bahwa pesantren-pesantren kita, terutama pesantren-pesantren yang sungguh-sungguh mengemban silsilah sanad yang muttasil dari guru-guru kita ke guru-gurunya sampai ke hadratir Rasul Muhammad SAW. Semoga saya mohon betul agar juga melestarikan bukan hanya dirosah, bukan hanya dirosah ilmiah, tapi juga meneruskan sunnah ruhaniyah yang diwariskan oleh guru-guru kita. Saya kira tidak ada pesan lain yang lebih penting yang ada dalam pikiran saya dalam kaitan dengan harlah Nahdlatul Ulama ini selain dari seruan itu. Bahwa kita semua harus menekuni bukan hanya dirosah ilmiah saja. Soal pinter-pinteran itu nanti nomor 2. Ada orang ditakdir pinter, ada yang enggak. Tapi yang paling penting adalah memupuk kuwah ruhaniyah. Karena kuwah ruhaniyah inilah yang nanti sungguh-sungguh akan dibawa secara langsung oleh pribadi-pribadi dari generasi ke generasi. Kalau hanya soal dirosah ilmiah, sekarang Pak Kiai Amin Said Husni ini punya staf khusus. Namanya Manus. Manus itu artificial intelligence. Ditanya apa aja bisa. Disuruh bikin apa aja bisa. Disuruh bikin sarah. Apa misalnya pilih kitab apa. Suruh bikin sarah Jalalain beberapa jam pasti jadi. Staf khususnya Kiai Amin Said Husni ini kalau soal pinter-pinteran. Sekarang kita masuk zaman artificial intelligence. Kalau kita hanya berburu dirosah ilmiah saja. Pertama, apa bedanya dengan artificial intelligence? Kedua, apa bisa menyaingi artificial intelligence? Nah, kalau kita masih ingin terus kekuatan jam'iyah, kekuatan dari umat ini, yang pertama-tama harus kita pelihara adalah tradisi untuk memperkuat ruhani kita semua. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan saya pantas ikut mendapatkan barokah dari pondok Nurul Qurnain ini, dan mudah-mudahan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ke depan sungguh-sungguh dikaruniai masa depan yang lebih baik. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian taujihat dan irsyadat yang telah disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf. Mudah-mudahan manfaat khususnya kepada para santri yang ada di Pondok Pesantren Nurul Qurnain, dan mudah-mudahan Nahdlatul Ulama semakin jaya, semakin memberikan manfaat kepada umat dan manusia di seluruh dunia. Nah, perlu diketahui oleh para hadirin bahwa Kiai Haji Yahya Khalid Stakuf ini terpilih termasuk 500 tokoh berpengaruh di dunia. Beliau
miliki peringkat sekitar 50 tokoh yang berpengaruh di dunia ini dalam kategori pemimpin otoritas agama. Insya Allah nanti saya akan memberikan hadiah buku kepada beliau dengan judul berkarya di bawah panji Nahdlatul Ulama, di mana buku ini dalam hampir 5 tahun ini beliau khidmat di Nahdlatul Ulama, itu banyak sekali gagasan-gagasan beliau, termasuk fikih peradaban, humanitarian Islam, al-Islam lil insaniyah, dan perlu diketahui beliau mampu mendatangkan tokoh-tokoh agama seluruh di dunia ketika acara Religion 20 di Bali. Itu adalah sebuah prestasi yang luar biasa bagi Nahdlatul Ulama dalam kepemimpinan beliau. Dan di dalam buku ini terus terang ada karya dari disertasi Dr. Kiai Haji Amin Said Husni dengan judul Ekspresi Kiai Kampung dalam menyikapi dinamika kebangsaan. Jadi sangat cocok bagi santri Ma'had Ali yang jurusan fikih siasah. Beliau sekali-kali dijadikan dosen tamu untuk memberikan pengalaman tentang fikih siasah. Di samping beliau adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama, berpengalaman di DPR RI dan juga bupati 2 periode. Para hadirin, selanjutnya sebelum doa, mari kita ikuti acara selanjutnya, pemberian cindera mata dari pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain yang akan diberikan oleh Kiai Haji Yazid Karimullah kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Mohon berdiri Kiai. Kepada petugas dipersilakan. Nah, didampingi Mas Chandra dan jajaran pengurus GP Ansor mana? Gus Gopong dan Gus Rifki. Oh iya. Oke. Hitung Jun, hitung.